Walamma kana min sya'ni nafsi al-ammarah at-takasul an ta'at. Di antara sifat dari nafsul ammarah itu sendiri malas untuk melaksanakan perintah Gusti Allah. Qayyadahal haqqu ta'ala bi a'yanil awqat, telah dibatasi oleh Allah, ditentukan oleh Allah dengan ketentuan waktu. Kama abana dzalika biqalihi qayyadat ta'ati bi a'yanil awqat. Allah membatasi, menentukan ya perintah-perintah itu dengan skedul, timetable, dengan waktu. Subuh sebelum matahari terbit, zuhur ketika condong ke barat, asar ketika ini, maghrib ketika terbit, isya ketika mega merah telah hitam, telah hilang dan sudah masuk dalam kegelapan malam. Itu tujuannya li'alla yamna'aka anha wujudut taswif. Tidak melaksanakan perintah, mencegah kamu untuk melaksanakan perintah karena menunda-nunda. Menunda-nunda itu salah satu bukti kemalasan kita. Ini salah satu. Kita ini paling suka, paling enak. Menunda pekerjaan itu adalah hari ini kepada hari esok. Itu adalah merupakan pertanda awal, sinyal awal kamu akan gagal. Artinya tidak melaksanakan. Wa wassa'alikal waqta, dan waktunya juga diulur, diperluas waktunya, diberi ruangan yang lebih luas waktunya, diberi space, jarak yang cukup waktu, liyabqa laka hasatul ikhtiyar, supaya kamu masih punya season untuk memilih, supaya season kamu itu tetap ada untuk memilih, supaya kamu ada peluang untuk memilih. Ya, tidak beruntun dan tidak sekaligus, tapi sengaja ada skedulnya, ada timetable-nya, supaya kamu ada peluang untuk memilih waktu yang lebih tepat. Saya ulangi lagi bahwa keterlambatan kita, ya, kegagalan kita menyelesaikan pekerjaan adalah salah satu gangguannya menunda. Karena kita masih beranggapan masih cukup waktu. Iya, jadi alasan masih cukup waktu itu sebetulnya bukan alasan. Itu hanya pola kamuflase saja dari kemalasan yang ada pada diri kita. Alasannya belum saat, tapi ini kan tidak terlalu penting. Nah, itu dia termasuk. Ya, tidak terlalu penting, masih cukup waktu. Ya, besok juga masih ada kesempatan. Ya, tidak mendesak juga sih. Ya, barangkali mah itu sih hanya basa-basinya nafsu kamu malas mengerjakan saja sebetulnya. Banyak hal-hal yang kita sendiri juga tidak sadar bahwa kita malas. Salah satu adalah nafsul amarah itu. Kita ingin santai, kita ingin menghabiskan waktu yang tak ada gunanya, pengen bersenang-senang, pengen turu, mangan, jalan-jalan, senang-senang. Itu yang ujung-ujungnya adalah menghancurkan kita sendiri. Senang-senang apakah barang yang mubah ataupun senang-senang barang yang haram. Kedua-duanya sama. Sekalipun mubah juga kalau menghabiskan waktu sama saja. Kalau haramnya belum sanggup, ya oleh nafsu dikasih yang mubah dulu. Jalan-jalan kan mubah kan boleh. Nah, hal yang semacam itu. Jadi kita ini diseret perlahan-lahan. Kadang-kadang logikanya itu kita menerima, memberikan justifikasi terhadap alasan dari nafsu itu sendiri. Ini terjadi kita nih. Ada tawar-menawar. Qultu min sya'ni nafas taswiful amali wa tatwilul amali. Di antara tabiat dari nafsu itu adalah menunda kerja, berangan-angan jauh. Angan-angannya melantur, bukan main jauhnya. Iya. Cita-cita mah setinggi langit, tetapi pekerjaan yang ada selalu ditunda. Aksi banteng tenaga cacing. Kupengen mau iya. Falau turikat ma'akhtiyariha. Kalau nafsu itu dibiarkan dengan pilihannya, ma tawajjahat qattu ila rabbiha. Sama sekali tidak akan menghadap Tuhan. Walamma alimal haqqu subhanahu anna min ibadihi. Ketika Allah mengerti, Allah tahu bahwa di antara hambanya la tanhaduhul mahabbah,
tidak bisa didorong oleh rasa cinta, tidak termotivasi dengan cinta. Wala yasuqu ilaihi mujarradur rughbah, dan tidak bisa digiring dengan cita-citanya saja. Wa innama tasuquhu ilaihi salasilul imtihan bitakhwifin niran, sehingga perlu digiring, perlu diseret dengan rantai-rantai ujian. Jadi perlu dirantai dengan berbagai macam ujian, kesulitan-kesulitan, wa takhwifin niran, dan perlu ditakut-takuti dengan api, dengan neraka. Kalau kita sudah takut neraka, saya kira ya cukup efektif kok mengendalikan harapan berbuat jahat liwani. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut kok barangkali disiksa. Surga juga tidak bisa memberikan stimulasi kepada kita untuk berbuat baik. Melihat penderitaan rakyat, ya, kebakaran, orang kehilangan rumah, kecelakaan di jalan berkali-kali, jalur tengkorak tiap hari memakan korban, ya, anak-anak kehilangan bapak, seorang istri kehilangan suami secara mengejutkan setiap hari. Orang segora wahid, dermaga, jalan berlubang, nggak ada yang peduli, masing-masing hanya menghindar untuk dirinya, tapi dibiarkan itu berlubang. Apa benar perilaku kita ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih adakah orang yang ingin masuk surga? Padahal dengan adanya kepedulian sosial sekecil itu, ketika ada paku di jalan dan kita pinggirkan karena kita tidak tega, bayangkan kalau diinjak orang kayak apa sakitnya. Rasa ibah, kasihan orang lain menginjak paku saja bisa menjadi alasan orang itu masuk surga kok. Lebih mengutamakan naik haji yang ke-5 kali daripada membantu yayasan yatim piatu yang ngasih makan. Jadi hal-hal yang semacam ini nih sesungguhnya fenomena sehari-hari yang kita lihat, bahwa kita mulai curiga, apa iya manusia-manusia di sekitar kita ini ada keinginan masuk surga? Apa iya sekitar kita ini ada orang masih takut neraka? Kejahatan yang semula sesuatu yang perlu disembunyikan, sekarang orang tidak perlu menyembunyikan kejahatannya. Uang hasil korupsi dipamerkan, beli mobil Alphard ya, Camry dengan segala kemewahannya, bangga akulah koruptor. Hasil curian nih dipamerkan. Ketika kita tidak merasa bersalah saja itu sudah merupakan kesalahan besar, malah bukan sekedar tidak merasa bersalah, malah bangga dengan dosa-dosanya itu. Mengklaim saya adalah orang yang sukses, bisa mencuri uang rakyat sebanyak ini. Dan Gayus sendiri selama di Singapura itu nginepnya dari hotel ke hotel, yang satu malam 1,6 juta. Dan sempat-sempatnya dia jalan-jalan sama anak-anaknya di Orchard Street itu. Ya, aneh bin ajaib kan. Tenang aja gitu. Sebetulnya yang saya maksudkan bukan Gayus Tambunan, tetapi gayus-gayus yang ada dalam diri kita sendiri kok. Jangan dikira mungkin kita lebih jahat dari Gayus.